Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Yulianti dan Umi Mamuda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menjelaskan tentang analisis fisiologi anak tumbuh kembang anak. Apa itu tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak, istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah atau ukuran, yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, kilogram, dan ukuran panjang, sentimeter, meter. Perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dari seluruh bagian tubuh sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. 1. Faktor internal atau dalam. 2. Faktor eksternal atau lingkungan. 1. Faktor dalam atau internal. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Anak yang terlahir dari suatu ras tertentu, misalnya ras Eropa, mempunyai ukuran tungkai yang lebih panjang daripada ras Mongol. Wanita lebih cepat dewasa dibanding laki-laki. Pada masa pubertas, wanita umumnya tumbuh lebih cepat daripada laki-laki. Kemudian setelah melewati masa pubertas, sebaliknya laki-laki akan tumbuh lebih cepat. 2. Faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal, lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi psikologis, dan sosial ekonomi. Gizi. Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis, rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain akan mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Sosial ekonomi. Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, serta kurangnya pengetahuan. Kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum dibagi menjadi 3 kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan fisik, biomedis atau asuh, meliputi pangan atau gizi. Zat gizi memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan tumbuh kembang anak dan kesehatannya. Nutrisi yang terkandung dalam ASI mencakup nutrisi, faktor kekebalan dan pertumbuhan, hormon anti-alergi dan anti-inflamasi. Selanjutnya, perawatan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemberian ASI, penimbangan yang teratur, pengobatan. Pemukiman yang layak. Dalam hal ini, lingkungan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang sejak dalam kandungan sampai dewasa. Lingkungan yang baik akan menunjang tumbuh kembang anak. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menghambat tumbuh kembangnya. Selanjutnya yaitu pakaian. Berikan anak pakaian yang layak, yang bisa membuatnya nyaman dan melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan. Lalu, ada rekreasi atau kesegaran jasmani. Gerak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Anak usia dini, perkembangan fisiknya sangat cepat, sehingga
perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASIH. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, atau psikososial. Contohnya, meluangkan waktu untuk bermain dengan anak, memeluknya, menggandeng tangannya. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulasi mental atau asah. Stimulasi mental mengembangkan perkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral, etika, produktivitas, dan sebagainya. Contoh stimulasi mental pada anak seperti ajarkan kemampuan sosial pada anak, biarkan anak menentukan pilihan, berikan contoh secara langsung, ajarkan anak mengekspresikan perasaan, berikan kepercayaan diri pada anak. Untuk selanjutnya yaitu ada ciri tumbuh kembang anak. Dalam peristiwa pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki berbagai ciri khas yang membedakan komponen satu dengan yang lain. Adapun ciri-ciri pertumbuhan yaitu 1. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertumbuhnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. 2. Dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. 3. Pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. 4. Dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses pematangan, seperti adanya rambut daerah aksila, pubis, atau dada. Untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perkembangan anak. 1. Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. 2. Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. 3. Perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan hal yang sempurna. 4. Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. 5. Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.